jauh nanya tarik kamu kain justru tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dengan sebaik-baik salawat dan pengakuan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam.
doa dari Allah Subhanahu wa taala agar meningkatkan cinta di dalam hati kita kepada Sayyidul Wujud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dikatakan tadi hujan sebagai hambatan, saya sedikit belum bisa menerima. Hujan tidak menjadi hambatan, saudara. Kalau dikatakan hujan menjadi hambatan seorang hamba untuk ibadah, saya belum bisa menerima, saudara. Kenapa seperti itu? Hujan bukan hambatan, saudara. Tidakkah kalian membaca dan mengkaji akan semangat mereka para sahabat Nabi yang benar-benar cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mereka bukan dihujani air, saudara. Bahkan mereka dihujani panas sekalipun, mereka tidak mundur untuk bisa duduk bersama Rasulullah. Panah yang turun dari langit, tombak yang dikirim oleh musuh menembus tubuh mereka, namun mereka tidak putus asa untuk bisa mendekat kepada Sayyidul Wujud. Ya ayyuhal rahimakumullah, hujan bukan penghambat bagi orang-orang yang cinta untuk dekat kepada Nabi-Nya, saudara. Bila mana ada kecintaan di dalam hati seorang hamba kepada Rasulullah, hujan sekalipun tidak berpengaruh dalam kecintaannya kepada Rasul. Apapun keadaan yang ada di muka bumi tidak pengaruh untuk supaya dia mereka semua bisa dekat kepada Rasulullah. Ya ashabat bin Nabi, kumpul mahabbati wa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai para perindu Nabi Muhammad, bangkitkan semangat Anda untuk bisa benar-benar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benarnya cinta. Kita sudah terpaut jauh zaman kita dengan zamannya Rasulullah. Kita sudah tidak bisa memandang wajah Nabi, saudara. Kita belum pernah melihat Nabi, bahkan kita belum pernah bertemu dengan Nabi Muhammad. Tapi jangan jadikan semua itu menghambat cinta kepada Rasulullah. Bila pada Nabi meneteskan darah dan keringatnya untuk kita, maka kita lebih wajib meneteskan keringat dan darah kita untuk Nabi Muhammad, sehingga kalian pantas dianggap umat oleh Rasulullah. Nanti di yaumul qiyamah, di alamul arwah, di alamul barzah, semua umat akan bersatu padu menghadap kepada Allah, menghadap kepada Rasulullah. Mereka mengaku kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, nahna min ummatik. Wahai Nabi Muhammad, kami adalah sebagian dari umatmu. Nabi Muhammad mengatakan apa? Antum laysa bi ummati, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika seorang hamba mengaku kepada Rasulullah menjadi umatnya, ternyata Nabi tidak mengakui dia sebagai umatnya dengan mengatakan, kamu bukan termasuk golongan saya, kamu bukan termasuk umat saya. Ada apa dengan itu, saudara? Ternyata Nabi tidak melihat pembuktian tatkala kita masih hidup kita anggap untuk salawat kepada Nabi. Ternyata kita masih mengatakan tidak perlu salawat sama Nabi, tidak perlu duduk di dalam majalisul akhyar. Hujan menghambat kita untuk ibadah, maka dengan hati ini kita tambah jauh lagi dari Nabi Muhammad. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi mudah-mudahan ini malam tidak ada yang jauh dari Nabi. Senantiasa kita mendekat kepada Nabi, diakui oleh Nabi, dicintai oleh Nabi, dirahmati oleh Nabi. Insyaallah kita semua menjadi hamba yang diakui oleh Sayyidina Muhammad. Ya ayyuhal rahimakumullah, mengakui Rasulullah sebagai Rasul kita itu sangat mudah dan sangat mudah, saudara. Kalau saya bertanya sama ibu-ibu, ibu, nabinya siapa? Nabi Muhammad. Saya tanya kepada bapak-bapak, bapak nabinya siapa? Nabi Muhammad. Saya tanya kepada para pemuda, pemuda, nabi kamu siapa? Nabi Muhammad. Semua akan mengucap nabinya Nabi Muhammad. Tapi pertanyaannya, apakah Nabi Muhammad mengakui kita sebagai umatnya? Ini yang masih menjadi pertanyaan, saudara. Apakah Rasulullah mengakui kita sebagai umatnya? Kalau kita mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi kita, tapi kalau Nabi Muhammad belum tentu, saudara. Belum tentu Rasul mengakui kita. Kenapa? Rasul melihat kita, mengamati kita, memperhatikan kita. Sudahkah kita berjuang di jalan Nabi Muhammad? Sudahkah kita ingat kepada Rasulullah? Sudahkah kita cinta kepada Rasulullah? Sudahkah kita dekat kepada Rasulullah? Sudahkah kita mendekat kepada Rasulullah? Sudahkah kita ikuti
semua yang ada di muka bumi tidak menjadi hambatan kalian untuk mendekatkan diri kalian kepada Allah dan Rasul. Itu semua adalah ujian, itu semua adalah pelajaran. Maka beruntunglah orang yang lulus dari ujian tersebut. Setiap orang kalau sudah punya cinta yang besar kepada Rasulullah, ujian ini tidak jadi penghalang. Contoh, bukti otentik di lapangan. Kita lihat orang muda, sepasang kekasih yang sedang melanda rindu dan cinta. Si perempuan bilang sama si laki, abang, kalau abang sayang sama saya, tolong beliin martabak. Ya, kalau abang sayang sama saya, tolong beliin martabak. Cuaca saat itu hujan, dan yang laki tidak punya uang. Proses masih PDKT, kalau orang Jakarta bilang PDKT pendekatan. Masih pacaran, pendekatan. Sudah ada yang namanya apa? Benih-benih cinta di dalam hati. Ingat, inilah kekuatan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau abang sayang sama saya, beliin martabak. Abangnya bilang yang lagi, "Neng, ini malam hujan, saya nggak pegang uang." Si perempuan bilang, "Kalau abang sayang, buktikan." Dimatikan oleh suami. Sebab rindu dan cinta kepada pasangan, apa yang dilakukan si lelaki? Memikirkan bagaimana cara untuk bisa memuaskan hati si perempuan. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Memikirkan bagaimana caranya untuk bisa memuaskan hati si perempuan. Akhirnya apa? Dia pinjam uang dari orang tuanya. Ibu, bapak, saya minta uang, saya pinjam uang. Ibu, bapak tidak punya uang, dia pinjam kepada temannya. Teman, kamu teman saya pinjam uang 25.000. Terus dia cari cara supaya dia dapati. Berusaha tidak ada henti-hentinya. Seketika dia dapat itu uang, dia langsung keluar tanpa berpikir panjang. Di luar sedang hujan lebat sekarang. Dimasukkan uang, dompet dan HP-nya ke dalam jok. Untuk apa? Supaya tidak basah, saudara. Pikirannya hidup, sarafnya hidup dengan sebab cinta kepada seseorang. Mencari cara supaya bisa memuaskan hati pasangannya, saudara. Hujan tidak menjadi penghalang demi untuk membuktikan cinta dia kepada si perempuan tadi, saudara. Ini bukti otentik. Banyak pemuda yang menjalankan hal ini. Lalu kemudian apa? Dia cari itu martabak, dapat martabak, ditaruh jok, disimpan itu martabak supaya tidak sampai kehujanan. Sampai di rumah si perempuan yang jauh dengan keadaan lepek badannya, basah bajunya, dia tetap memberikan dengan apa? Dengan tenangnya, dengan gagahnya, dengan perkasanya. Seakan-akan dia buktikan, aku telah membuktikan cintaku kepada kamu. Jangan kau ragu cintamu kepadaku. Dikasih itu martabak, si perempuan apa? Tersenyum indah, bangga memilih pasangan darinya. Gak salah pilih, dia mau berkorban kepada saya. Benar atau tidak? Benar atau tidak? Ini kepada makhluk, saudara. Dan belum tentu si perempuan tadi pernah berkorban buat si laki. Tapi apakah kalian ragu kepada Rasulullah? Orang yang dahulu pernah meneteskan air mata kerinduan kepada kita semua. Orang yang dahulu pernah mengatakan ummati kepada kita, tanpa pernah bertemu kepada kita, tanpa pernah mengenal kita, tanpa ada pertemuan kepada kita. Namun Nabi Muhammad telah memberikan dan membuktikan kecintaan dan kerinduannya kepada kita. Pertanyaannya, sudahkah kita buktikan cinta kita kepada Nabi? Sudahkah kita buktikan kerinduan kita kepada Rasul? Hayya yu'ayyuhul hawdun, iftah qulubakum, buka hati kita. Pikirkan, sudahkah kita menjadi orang yang pantas menjadi umat Rasulullah? Sudahkah kita berkorban buat Nabi Muhammad? Ini waktunya dan ini saatnya kita mengorbankan itu semua. Buktikan cintamu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hikmah maulid, saudara. Kalau kita lalui maulid setiap tahun, kita lalui maulid. Setiap tahun kita buat maulid. Bahkan hadirin-hadirat, kalau udah bulan maulid, masya Allah, di sana masjid bikin maulid kita hadir, di masjid itu bikin maulid kita hadir.
Pandangan kita saja yang terbatasi dengan tirai-tirai atas dosa-dosa kita yang telah menumpuk, saudara. Air hujan yang menetes, di setiap rintikan-rintikan hujan tersebut dibawa oleh satu malaikat. Disebutkan sesungguhnya setiap hujan yang menetes di bumi, setiap satu tetesan dibawa oleh satu malaikat. Malam hari ini berapa ribu dan jutaan tetes yang turun ke muka bumi? Berapa juta ribu malaikat-malaikat yang turun ke muka bumi guna untuk memeriahkan dan memuliakan daripada harinya Nabi Muhammad, bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu saudara yang dimuliakan oleh Allah, tatkala ada di dalam sebuah tempat diadakan sholawat, diadakan zikir, sesungguhnya para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit, mereka turun berduyun-duyun ingin gabung duduk bersama-sama untuk berzikir dan bersolawat kepada Allah dan Rasulnya. Beruntung kita yang telah sampai di masjid Allah Subhanahu wa taala. Beruntung kita yang sudah bisa khusyuk di tempat ini mendengarkan nasihat-nasihat guna untuk merubah kehidupan kita, menambah kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Ya ayyuhal rahimahullah, ingat, setiap kecintaan yang ada dalam hatimu Allah dan Rasul melihat. Allah dan Rasul tidak bisa ditipu dan tidak bisa dibohongi, saudara. Kamu mengatakan cinta di lisan, tapi Allah dan Rasul melihat dengan hakikat di dalam hatimu kecintaan kepada Allah dan Rasul. Mengaku cinta kepada Allah dan Rasul, tapi enggak dalam ibadah kepada Allah dan Rasul, apakah pantas disebut orang-orang yang cinta kepada ibadah? Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang pantas dan diakui oleh Sayyidina Muhammad. Amin ya Rabbal. Ya ayyuhal rahimahullah. Mengapa kita senantiasa menjalankan dan membuat acara-acara maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa keistimewaan dari maulid ini, saudara? Keistimewaan yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sabdanya yang agung, "Maka Allah maulidi kuntu lahu syafi'an yaumil qiyamah." Siapa orang yang mengagung-agungkan hari kelahiranku, niscaya akan aku berikan syafaat kelak baginya di hari kiamat. Orang yang gemar maulid akan dapat syafaat Nabi, saudara. Oh sudah deh, saya pengen maulid aja dah. Ya ada maksiat, yang penting maulid kan dapat syafaat enak. Oh nggak bisa begitu, saudara. Tafsirannya mendapat syafaat dari Nabi, orang yang maulid, yang gemar maulid, sungguh-sungguh karena cinta kepada Allah dan Nabi, sungguh-sungguh dari dalam hatinya dia mengikuti maulid, niat yang lillah, wafirlah ayat Allah, maka Allah akan membimbing jalan kehidupannya dia menjadi orang yang lebih rajin lagi untuk ibadah. Ikut maulid kemana-mana, tapi tidak ada perubahan, masya Allah, kemaksiatan malah merajalela. Itu bukan ikut maulid, saudara. Dohirnya saja, tapi hatinya tidak ada di tempat ini, saudara, sehingga tidak merasakan buah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dia ikut maulid tapi hatinya ditutup, mendengarkan nasihat enggan, mendengarkan nasihat bosan, mendengarkan nasihat males. Ditutup dia punya hati, biar ada di majlis maulid tetap dia mendapat faedah dan keistimewaan daripada maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai sekarang buka kita punya hati, jangan ditutup ini malam. Saat ini, malam hari ini, Allah sedang menghujani kita dengan rahmatnya. Allah menghujani kita dengan hidayahnya. Beruntung bagi orang yang mendapatkan hidayah dan rahmat dari Allah dengan berubah menjadi hamba yang lebih baik lagi. Dan rugi serta menjadi orang yang paling rugi di muka bumi yang mereka selepas acara ini tidak ada perubahan untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Maka mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Amin ya Rabbal. Ya ayyuhal rahimahullah. Apakah hanya seperti itu saja hikmah daripada maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi mengatakan, sesungguhnya siapa orang yang menginfakkan hartanya untuk maulid Nabi, setiap rupiahnya diganjar dengan apa? Dengan seakan-akan dia menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan ibu dirhamin. Kalau dulu dirham itu adalah pecahan yang paling kecil, kalau kita bilang sekarang artinya recehannya. Setiap satu rupiahnya itu diganjar oleh Allah seakan-akan kita menginfakkan, mensedekahkan harta kita, yaitu apa? Emas sebesar gunung Uhud, saudara. Timbangannya gunung Uhud ada berapa gram itu? Masya Allah. Kalau dirupiahkan berapa juta?
infakkan harta di jalan Allah, itu menjadi kalian memiliki rekening akhirat, maknanya tabungan untuk akhirat saudara. Kalau kita sumbang 10.000 di majelis ini maulid untuk ke acara-acara maulid Nabi Muhammad, kali saja 10.000 dengan gunung Uhud, masya Allah. Orang yang pintar kali-kalian mungkin pusing saudara. Hitungnya saking banyaknya jumlah pahala yang Allah berikan. Inilah keistimewaan bagi orang-orang yang perhatian kepada maulid, ikut andil di dalam maulid Nabi Muhammad SAW. Apa cukup sampai situ saja keberkahan maulid? Tidak. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu warḍah, beliau mengatakan, siapa orang yang memperingati maulid Nabi, membaca sejarah Nabi, membaca daripada kisah Nabi, atau dia ini memberikan makanan di maulid Nabi, atau dia menginfakkan hartanya di maulid Nabi, atau dia sedang meminjamkan tempatnya untuk diadakan acara maulid Nabi, atau dia menjadi penyebab sehingga terjadi acara maulid Nabi, yaitu para panitia-panitia, atau kita yang menyumbang ini. Apa kata Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu warḍah? Maka mereka semua telah di hari kiamat akan dikumpulkan bersama syuhada wa shalihin wa siddiqin min ahli jannah. Allahu Akbar. Orang-orang yang ikut andil di maulid Nabi, orang yang ikut serta pembacaan maulid Nabi, duduk sama-sama di maulid Nabi, membaca kisah maulid Nabi, maka nanti Allah Subhanahu wa taala kumpulkan dia, mereka bersama siapa? Orang-orang saleh, para sahabat, para mursalin, para a'immat dan mujtahidin, yang mereka semua wajib untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Shallu 'alan nabi. Shallu 'alan nabi. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi wasallam. Allahu Akbar. Ini kenikmatan besar saudara yang harus kita syukuri, anugerah dari Allah yang harus kita jalani dan jaga. Ayo saudara, bangkitkan lagi semangat kita. Jangan putus asa dengan jumlah, jangan putus asa dengan nominal. Semata-mata kita semua ingin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allah melihat dan Allah mendengar setiap perjuangan hamba-hambanya di dalam merayakan maulid Nabi Muhammad SAW. Di saat banyak manusia yang melarang maulid, di saat banyak manusia yang menolak maulid, kita mengikuti jalan-jalan orang tua kita, guru-guru kita, mengibarkan bendera maulid Nabi Muhammad SAW. Kita sudah dikatakan mujahid fisabilillah, kita lah yang dikatakan pejuang Nabi Muhammad SAW. Jangan takut dan jangan gentar saudara, dan jangan mundur ketika kita mendapat cacian dan makian. Ketika manusia sedunia mencaci maki kita dengan adanya maulid Nabi, sesungguhnya Allah memuji kita dan memuliakan kita karena berkat kita memuliakan Nabi Muhammad. Hayya ya'al hadur rahimakumullah, ya muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Kalau ada sekarang kita mengukir senyuman indah di wajah Rasulullah, lalu kapan lagi saudara? Kalau ada sekarang kita membuktikan cinta kita kepada Rasulullah, lalu kapan lagi saudara? Kita ini sudah banyak mengukir kesedihan, kita ini sudah banyak meneteskan air mata nanti saudara. Ingat, Nabi Muhammad memandang dan melihat kita, Nabi Muhammad mengintai dan mengawasi kita. Semua umat Rasulullah diintai dan diawasi oleh Nabi Muhammad SAW. Dilihat satu demi satu, fulan bin fulan, fulan bin fulan, kehidupannya berbuat maksiat, Nabi meneteskan air mata saudara. Nabi meneteskan air mata karena kemaluan kita saudara. Cukup, jangan lagi kau meneteskan air mata Rasul saudara. Sekarang waktunya kita buat Nabi Muhammad bahagia dan bangga kepada kita. Dengan apa? Dengan berubah kita menjadi orang yang lebih baik lagi saudara. Allah dan Rasul tidak melihat background kita. Allah dan Rasul tidak melihat masa lalu kita. Mungkin masa lalu kita menjadi pemabuk, pembunuh, bukan judi, bukan zina. Sudah tidak dilihat oleh Allah dan Rasul. Ketika kalian sudah ingin menjadi orang yang lebih baik lagi, di situ Allah dan Rasul melihat. Dan di situ kalian mendapat kemuliaan dari Allah dan Rasul. Jangan minder, jangan putus asa, terus berjuang di jalan Allah dan Rasul. Waktu masih panjang, perjuangan masih panjang. Ayo kita ikut serta dalam perjuangan ini dan jadilah orang-orang pilihan Allah, orang-orang pilihannya Rasulullah, orang-orang yang mendapat kecintaan dari keduanya. Insya Allah mudah-mudahan dengan perayaan Maulid Nabi ini akan meningkatkan daripada semangat kita di dalam hati untuk senantiasa cinta kepada Allah dan Rasul. Dan
Ayo saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kapan lagi kita tobat kepada Allah? Mungkin sudah lama kita tidak bertobat kepada Allah, sudah lama kita tidak istighfar kepada Allah. Dosa semakin meningkat di setiap hari, namun jangan tangan ini kita angkat mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat saudara, dengan kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah senantiasa memberikan maghfirah kepada kita. Jadi ini malam kenangan indah antara kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala disaksikan oleh malaikat dan Rasulullah. Malam hari ini mari sama-sama kita beristighfar kepada Allah, beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan seluruh dosa-dosa kita, kesalahan kita diampuni oleh Allah, dan mudah-mudahan kehidupan kita dirubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi kehidupan yang lebih baik lagi. Ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, hikmah maulid Nabi akan menghilangkan bala bencana. Hikmah maulid Nabi akan menghilangkan, menjauhkan siksa-siksa dunia. Gak ada sejarahnya orang yang hujan-hujanan karena maulid Nabi mereka sakit, mereka akan sehat, afiat, dan mendapat panjang umur. Ya ayyuhal rahimakumullah, orang yang suka maulid Nabi, kalau misalnya azab Allah sudah turun di muka bumi karena sebab maulid Nabi Muhammad, akan dihilangkan itu azab, dihilangkan itu siksa, dihilangkan itu bala, itu semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat, bila kalian cinta kepada Allah dan Rasul, beristighfarlah di setiap waktu, karena Rasulullah SAW setiap sehari semalam tidak kurang dari 70 kali beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sehari semalam riwayat yang lain tidak kurang sehari semalam daripada 100 kali istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Nabi Muhammad yang maksum tidak punya dosa masih memohon ampun kepada Allah, apalagi kita saudara hamba yang banyak dosa, maka banyaklah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka alhamdulillah ini malam kita sama-sama istighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarkan suara kalian sehingga suara kalian didengar oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dalam masa 3 hari kita tidak meneteskan air mata kita untuk Allah dan Rasul, menunjukkan hati kita mati untuk kita. Sudah berapa lama kita tidak meneteskan air mata? Ya ayyuhal hadirin, mudah-mudahan ini awal langkah kita meneteskan air mata kita untuk Allah dan Rasul, sehingga hati yang mati saat ini insya Allah mudah-mudahan hidup kembali. Hati yang tandus insya Allah mudah-mudahan segera kembali. Hati kita semua mudah-mudahan hidup kembali dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Muhammad Ahmad Hamid halana ila ahsani hal. Wahai yang merubah keadaan hamba-hambanya, rubah keadaan kami menjadi keadaan yang lebih baik lagi ya Allah. Rubah keadaan rumah tangga kami menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Rubah daripada keturunan-keturunan kami menjadi keturunan yang saleh-salehah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik wa ala maghfiratik wa ala rahmatik. Wahai zat yang merubah-rubah akan hati setiap hamba-hambanya, tetapkanlah hati kami dalam taat dan takwa kepada-Mu, dalam rahmat dan maghfirah-Mu, dalam ridha-Mu, dalam iman dan takwa serta Islam kepada-Mu ya Allah. Kokohkan hati kami ya Allah, sehingga hati ini membawa keimanan, membawa keislaman, hingga kami menemui ajal kami dan ruh kami menghadap kepada-Mu ya Allah. Ya Rabbana ya Karim, isma' doa. Maha mengetahui dari segala macam bentuk permohonan hamba-hambanya. Kabulkan hajat kami, baik hajat yang terucap maupun tersirat dalam hati kami. Ya Allah, ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim. Kalau bukan kepada-Mu lalu kepada siapa lagi kami memohon ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur Rahim. Ighfirna dhunubana bijahi nabiyyina Muhammadin ya Abdillah. Ya Allah, isma' doana ya Rabb, dengan kemuliaan Rasulullah, kemuliaan para aulia, kemuliaan para sahabat, kemuliaan para tabi'in, kemuliaan para syuhada, kemuliaan para a'immah. Ya Allah, kabulkan hajat kami, jaga dan lindungi keluarga kami. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, bijahi walil fatimah, umnul bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Amin ya Rabbal Amin ya Rabbal Alamin. Ajib ya Allah, mudah-mudahan Allah mendengar seluruh rintihan dan hajat-hajat kita. Ya ilahi rahimahullah. Sebelum saya mohon berkat diri dari tempat ini, ada beberapa maklumat. Yang pertama, insya Allah majlis yang kami miliki, majlis yang kita rintis di Kota Bekasi, Jakarta, insya Allah akan mengadakan Maulid Nabi Muhammad SAW, tepatnya pada tanggal 9 April 2016. Insya Allah pembicara hari Dr. Muhammad Rizik Syihab dan juga Al-Habib Muhammad Tagib Syahab dan juga Al-Faqih. Alhamdulillah, di tahun 2015 kita mengadakan Maulid Nabi tepat pada tanggal 7 Februari. Alhamdulillah, dalam keadaan hujan yang lebat dan banjir, ternyata Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati para pencinta Rasulullah. Tidak kurang yang hadir di acara Maulid tersebut dalam keadaan basah-basahan daripada 60.000 50.000 lawat di salah satu cabang majlis Al-Khaliah Jindan. Alhamdulillah, dalam keadaan tersebut acara dihadiri tidak kurang dari 75.000 jamaah yang hadir. Alhamdulillah, dan insya Allah diprediksi pada tanggal 9 April yang akan datang jamaah akan terus membludak dan membludak, membuktikan para pencinta Rasul terus bertambah dan meningkat. Maka dengan itu, melihat budget yang begitu besar, tahun kemarin kita telah menghabiskan 150 juta untuk mengadakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Bila mana ada yang mengatakan Maulid Nabi tidak perlu mewah-mewah, maka mereka adalah orang-orang yang pantas diragukan keimanan dan kecintaannya kepada Rasulullah. Dan kalau mereka bermaksiat, mereka bermewah-mewahan dengan kemaksiatan yang mereka buat. Saudara, mengapa kita ingin memuliakan Nabi Muhammad? Tidak boleh dengan semeriah mungkin memuliakan Rasulullah SAW. Ya ayyuhal hadirin, kami terus akan membuat lebih meriah lagi Maulid Nabi Muhammad SAW dengan jumlah jamaah yang begitu banyak. Kami akan membuka
Maka oleh sebab itu kami mohon maaf apabila ada kesalahan baik dalam tindakan dan ucapan. Mudah-mudahan ini malam menjadi kenangan kita antara kita dengan Allah dan Rasul. Insyaallah tidak sudah kita dari tempat ini melainkan kita telah menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi, dengan maghfirah, dan insyaallah bisa menjadi orang-orang yang menjadi anak yang soleh-solehah, menjadi waktu yang soleh-solehah, dan mendapatkan daripada rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Hadza inni a'lamu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu yughni wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta taghdha al-'arqa wa man 'alayha wa la ta'malu al-rizq. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa برزقه وقبل الموت ورحمة من الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بصدق الفاتحة. Jemaah yang berbahagia, demikian acara kita pada malam hari ini. Sekali kita berdoa Allah SWT mudah-mudahan peringatan Maulid besar Muhammad SAW ini mengadakan bahwa kita saling cinta kepada Rasulullah SAW. Sebelum kami tutup, kembali kami umumkan satu buah undangan untuk peringatan Maulid besar Muhammad SAW di Masjid Al-Karamah Padang Jaya pada tanggal 15 Desember atau hari Selasa malam Rabu jam 20 malam setelah Isya, kembali bersama Habib Ali bin Abdul Aziz Jilani. Dan ditempatkan di depan masjid bagi bapak dan ibu yang ingin berinfak untuk kegiatan Maulid pada bulan April 2016 nanti di Jakarta. Dipersilakan nanti telah mampir di teras masjid ya. Tadi saya kebetulan sudah memberikan infak dengan harga dokumentasi berupa kaset itu 25.000. Kemudian kalender di malam ini saya berbicara kebetulan dengan permohonan maaf yang sesungguhnya kalau dalam penyimpanan acara pada malam hari terdapat kesalahan maupun kesilapan baik yang saya sengaja ataupun yang tidak sengaja. Kebaikan hanya dari Allah, kesalahan tentunya dari saudara sendiri. Pagi itu percaya ini dengan kebaikan Alhamdulillah. Jemaah jangan pulang, ada konsumsi dari panitia. Pada panitia mohon untuk membantu.
sama kayak teman ini. Di spot-spotnya gitu. Nah. Nah, kamu tadi.